apa kabar pemirsa setia UJ TV? Senang sekali hari ini saya bisa kembali menyapa Anda, tentunya dalam acara Cerita Alumni, cerita menarik tentang alumni Gunadarma dan profesinya. Pemirsa, seluruh kru yang bertugas dan narasumber yang terlibat dalam produksi acara ini sudah melewati protokol kesehatan yang ketat. Dan pemirsa, Anda tentunya dapat membaca profil alumni Universitas Gunadarma dan juga segala aktivitas akademisi Universitas Gunadarma melalui tabloid UJ News yang terbit setiap tanggal 5 dan tanggal 20 di setiap bulannya. Pemirsa, hari ini saya akan mengunjungi salah satu alumni Universitas Gunadarma dari jurusan Teknik Informatika. Namun sebelumnya, mari kita simak tayangan berikut ini. Muhammad Rizky Al-Rifani. Sebagai alumni yang memiliki latar belakang pendidikan teknik informatika, Rizky merasa terbiasa dengan dunia digital saat ini. Di awal karirnya, Rizky banyak mempelajari berbagai hal yang memotivasinya untuk dapat melihat perkembangan dunia dari segi teknologi. Menurutnya, Universitas Gunadarma telah berhasil membekali dirinya tidak hanya dari segi ilmu teknik informatika saja, akan tetapi juga dasar kepemimpinan dalam berkarir. Kini, ia dipercaya sebagai Head of SCT Moto Detailing yang merupakan sebuah brand terkenal spesialis moto detailing dan nanokeramik coating yang memberikan pelayanan perawatan serta proteksi motor dan sepeda. Dulu lo IT, sekarang ngurusin bersihin kendaraan orang, korelasinya di mana? Oke. Tentu ketika saya membangun sebuah outlet sampai sekarang 25, tentu saya ada tim gitu. Saya nggak mungkin sendiri, I'm not Superman. Di situ tim bagaimana manajemen skill yang waktu pada saat kuliah itu secara eksplisit diajarkan oleh dosen-dosen, itu saya coba terapkan. Oke, dulu di belakang meja, di belakang laptop, di belakang komputer. Sekarang saya harus berhadapan dengan customer. Bagaimana handling customer, ilmu komunikasi yang saya coba pelajari, walaupun itu terjadi setelah kuliah, itu saya pelajari. Bagaimana membawa customer itu untuk membeli lebih dari servis yang sudah saya berikan. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Udah lama ya nggak ketemu kita. Mari Mbak, silakan duduk. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol banyak nih. Boleh. Mas Rizky, Ya. Perjalanan saya ke sini benar-benar luar biasa nih karena saya udah antusias banget pengen sama Mas Rizky. Karena dia penasaran nih, soalnya kan ini sebuah usaha yang bisa dibilang di mana-mana ada nih. Tapi satu hal yang perlu saya mau tahu nih ya, karena gini, Mas Rizky ini kan alumni Universitas Gunadarma, ya. Angkatan jurusan Teknik Informatika tahun 1999. Tua banget deh. Belum lah. Tapi menariknya bahwasannya Mas Rizky ini punya pengalaman karir yang luar biasa. Nah, tapi sebenarnya apa sih tujuannya pada saat itu pilih jurusan Teknik Informatika dan kenapa harus di Gunadarma? Oke. Tahun 1999, era reformasi waktu itu, proses apa ya? Di tahun itu, anak-anak seusia saya ngelihat komputer itu sesuatu yang keren, sesuatu yang cool. Plus ditambah jurusan Teknik Informatika itu di saat itu menjadi primadona. Saya melihat hal tersebut. Plus ditambah ada kakak sepupu saya juga jurusan Informatika juga. Nah, lalu saya tertarik di situ. Terus saya melihat, mencari informasi, walaupun waktu informasi masih terbatas ya, cuma melalui selebaran koran atau radio atau TV gitu. Kebetulan waktu itu saya melihat iklan Gunadarma di TV juga. Dan begitu saya searching lebih jauh, ternyata Fakultas Teknik Informatika di Gunadarma itu juga bagus banget. Nah, saat itu saya bersama teman saya waktu itu coba tes deh gitu. Begitu tes, akhirnya lulus. Lalu saya beri informasikan ke orang tua saya bahwa saya sudah mantap deh, saya mau di Teknik Informatika. Nah, gitu. Dan di Gunadarma. Dan di Gunadarma. Gitu. Nah, tadi kan dikatakan bahwasannya angkatan senior nih bisa dibilang gitu ya di tahun 99. Pada saat itu
ada nggak sih kendalanya untuk mencari informasi, apakah mudah tentang Gunadarma? Lalu untuk akses ke sananya apakah mudah? Lalu adaptasi di kampus itu seperti apa? Oke. Pertama justru memang word to mouth gitu. Kita aku dengar, wah di Gunadarma aja bagus, kualitasnya bagus. Tentu terus sebelum saya memutuskan, saya nyoba dulu deh. Saya pengen lihat suasana kampus seperti apa. Saya waktu itu di kampus di Kelapa II ya. Saya lihat, wah ternyata mahasiswanya banyak, terus gedungnya juga bagus. Lalu saya coba tanya kanan kiri bagaimana kurikulum di sini, dan ternyata memang sesuai dengan impian saya pada waktu itu. Dan akhirnya saya mendaftar, kalau nggak salah dulu di Salemba ya, di Salemba itu saya coba langsung ikut ujiannya, dan besokannya seingat saya ditelepon bahwa saya lulus, dan akhirnya langsung saja saya mantap, langsung di situ saya tidak ambil jurusan lain karena memang ini jurusan idol lah zaman dulu ya. Premiumnya dulu di sini gitu loh, gitu. Oke. Nah, kira-kira setelah lulus kan artinya ya dari Gunadarma, Anda kan membawa nama alma mater nih. Betul. Tapi kita perlu tahu nih bahwasannya kampus Gunadarma itu terkenal dengan kampus yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Pasti. Tentu dengan label itu alumninya merasakan dong bagaimana kontribusi Universitas Gunadarma terhadap karirnya setelah lulus. Kira-kira menurut Mas Rizky seperti apa sih kontribusinya? Oke, banyak sebenarnya kontribusinya, walaupun baik secara langsung maupun tidak langsung. Saya melihat Gunadarma itu mempunyai fasilitas yang sangat mumpuni, mulai dari laboratorium, perpustakaannya, bahkan Gunadarma itu menurut saya kampus yang sangat memahami aspirasi dari mahasiswanya sehingga ditampung. Nah, itu yang bikin saya istilahnya bangga menjadi alumni Gunadarma. Dan di situ di satu sisi karena mahasiswanya banyak segala macam, ketika saya mencoba dunia kerja, masuk dunia kerja, ternyata saya banyak ketemu alumni-alumni. Nah, di situ saya juga akhirnya menjadi lebih akrab, bisa berkolaborasi, seperti itu sih Mbak. Terus pembelajaran yang diberikan oleh dosen-dosen kami waktu itu adalah ya mengenai logic, everything about logic. Saya dulu belajar Pascal, saya dulu belajar basic 1.0, itu is all about logic, dan itu sangat bermanfaat dan sangat berguna pada saat saya bekerja. Gitu. Implementasinya memang tidak 100% all about programming, tapi cara berpikirnya itu yang bisa saya pakai di dunia kerja saat ini. Dan itu penting ya? Penting banget. Dan itu bisa jadi modal semua alumni untuk bisa berkarir lebih baik lagi. Betul. Tapi sebenarnya ya, Mas Rizky itu memulai karirnya dari mana? Saya dari bawah. Dari bawah justru. Sampai akhirnya sekarang di atas, saya ya? itu dulu digaji harian 1 hari 30.000 sebagai IT staff. Sebagai IT staff di salah satu perusahaan majalah, kalau tahu majalah Cosmopolitan, FAM. Saya dulu sebagai IT staff di situ. Mengkonversikan PC atau komputer karyawan itu menjadi operating systemnya jadi Linux. Itu yang saya lakukan, dan itu saya digaji cuma 30.000 sehari. Saya sekitar 6 bulan. Lalu kemudian saya berpindah ke perusahaan telekomunikasi. Di perusahaan telekomunikasi pun saya juga dari bawah, saya jadi kontrak semua 6 bulan, setahun. Itu sebagai staff admin ya, level admin aja. Lalu saya akhirnya dinaikkan menjadi karyawan tetap. Lalu saya berkembang, saya pindah ke marketing karena saya melihat pada waktu itu eranya adalah eranya marketing di dunia telekomunikasi. Ketika 3G, 4G itu come up, naik, marketingnya itu sangat heavy banget. Kalau sekarang mungkin di era e-commerce ya, karena telekomunikasi udah mature. Sampai akhirnya saya masuk ke Skuto yang dimana notabene masih berhubungan dengan otomotif, dan ini adalah perusahaan car salon atau car salon, tentu car salon, di mana sudah mencapai cabang sampai 120
outlet di Wah. seluruh Indonesia dari Ini Sabang banyak sampai banget Merauke. nih. Nah, saya mau tahu nih ceritanya bagaimana sih tentang perusahaan ini dan juga Mas Rizky ini sebagai apa di sini. Tapi nggak sekarang nih ya, Ya, kita harus ya. break dulu. Oke. Nah, pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan kembali dan tetap di acara Cerita Alumni.